Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Niluh Purnamaswari Pratnuwanti selaku dosen mata kuliah Darsana. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Vedanta Darsana untuk memenuhi tugas mata kuliah Darsana. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Prasetya dengan NIM akhir 25 bersama rekan saya Putu Juli Aryani dengan NIM akhir 49. Nah, di Vedanta Darsana ini kami akan membawakan 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Vedanta Darsana, yang kedua nilai-nilai pendidikan dalam Vedanta Darsana, yang ketiga yaitu pengimplementasian dalam Vedanta Darsana. Baik, di sini untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian Vedanta Darsana. Nah, apa sih itu Vedanta Darsana? Untuk yang pertama yaitu kata Vedanta. Kata Vedanta ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Veda yang berarti pengetahuan dan Anta yang berarti akhir. Nah, jadi Vedanta berarti akhir dari pengetahuan. Nah, dalam Vedanta merupakan tingkat tertinggi dari pengetahuan spiritual karena bermakna tak ada yang tersisa untuk diketahui. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kata darsana. Nah, kata darsana ini berasal dari akar kata dars yang bermakna melihat, menjadi kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Nah, dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam Vedanta Darsana. Nah, untuk nilai-nilai pendidikan dalam Vedanta Darsana ini akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan Vedanta Darsana. Nah, yang pertama ada nilai metafisika dan epistemologi. Di sana ada Dvaita Vedanta. Dvaita Vedanta didirikan oleh Maharshi Madhva yang diperkirakan hidup pada abad kedua, yakni tahun 119 sampai 1278 Masehi. Dvaita menantang pernyataan Sankara yang mengatakan bahwa hanya Brahman yang nyata, sehingga sistem ini dikenal dengan realistis, yang artinya mengakui bahwa alam semesta ini nyata. Yang kedua ada Visista Dvaita Vedanta. Visista Dvaita Vedanta didirikan oleh Ramanuja yang hidup sekitar tahun 1050 sampai 1137 Masehi. Ramanuja ini merupakan tokoh Vedanta yang muncul setelah Sankara. Ajaran ini memandang bahwa Prakriti yang merupakan bagian Brahman itu benar-benar mengalami perubahan, sedangkan Sankara berpendapat bahwa hanya Brahman yang ada dan tidak mengalami perubahan apapun. Nah, mengenai keberadaan alam semesta, Sankara ini tetap berpegangan pada teori Vivartavada, yaitu yang artinya sesungguhnya alam semesta ini adalah maya. Keberadaannya dari pandangan manusia adalah karena adanya avidya. Sedangkan Ramanuja menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari Brahman dan benar-benar nyata, bukan suatu hayalan. Brahman, Atman, dan alam semesta nyata, tetapi tidak pada tingkat yang sama. Nah, kesimpulan dapat diambil kesimpulannya bahwa Brahman, Atman, dan alam semesta memang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan sekalipun ketiga-tiganya sama-sama kekal, sehingga
Wisita Dwaita dipandang sebagai ajaran yang dalam kesatuannya ini berbentuk organis. Nah, Brahman yang satu itu juga menjelma dalam jiwa dan juga alam semesta. Si Ramanuja menginterpretasikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya realistis. Di dalam dirinya eksis terdapat bagian objek-objek material tak berkesadaran atau yang juga disebut sebagai acid. Dan demikian pula banyak roh yang berkesadaran atau sering disebut dengan cit. Nah, selanjutnya ada Adwaita Vedanta. Kata Adwaita berarti tiada dualismenya. Adwaita didirikan oleh Sankara yang diperkirakan hidup pada 788 sampai 820 Masehi. Dalam filsafat ini, Sankara memandang bahwa tidak yang lain selain Brahman yang merupakan realitas tertinggi. Dalam sloka yang diungkapkan Sankara mengatakan bahwa Brahman, Satyam, Jagan Mitya, Jiwo, Brahmayuwa, Na Aparah, yang artinya bahwa Brahman itu mutlak sajalah yang nyata. Dunia ini tidak nyata dan jiwa atau roh pribadi tidak berbeda dengan Brahman. Adwaita memandang bahwa jiwa perorangan adalah Brahman seutuhnya yang menampakkan diri dengan sarana tambahan atau sering disebut dengan upadi. Alam semesta atau dunia dipandang sebagai suatu penampakan hayalan dari Brahman. Oleh karena itu, keadaannya tidak nyata atau semu. Nah, dalam sistem penciptaan, ketiga filsafat ini di mana ada Adwaita Vedanta, Dwaita Vedanta, dan Wisista Dwaita, mempercayai teori Samkhya yang mengatakan bahwa pertemuan Purusa dan Prakrti itu memunculkan budi, ada ahamkara, manas, 10 indria, pancatan mantra, dan panca mahabhuta, yang akhirnya memunculkan alam semesta beserta isinya. Nah, yang kedua ada nilai Upanishad. Upanishad menjadi bagian tak terpisahkan dari Weda, bahkan menjadi saka untuk menjabarkan isi Catur Weda, dari Catur Weda Samhita. Posisi ini memperkuat keyakinan umat Hindu bahwa Upanishad adalah Vedanta yang pada perkembangannya itu menginspirasi kitab-kitab suci lainnya. Nah, terutama Darsana dan juga Bhagavad Gita. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai absolutisme, nilai teisme, nilai utara mimamsa. Nah, di sini karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahman, Sutra, dan Bhagavad Gita, maka sifat dari ajarannya adalah absolutisme, teisme, utara mimamsa. Nah, absolutisme ini maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi, sedangkan teisme ini mengajarkan Tuhan yang berpribadi. Nah, utara mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau Vyasa ditempatkan sebagai terakhir dari keenam filsafat ortodok. Tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam keputusan dalam kepustakaan dari umat Hindu. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang nilai pendidikan dalam Vedanta Darsana. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengimplementasian dalam Vedanta Darsana. Yang pertama yaitu ada bersyukur terhadap ide Sang Yang Widewasa yang dahulunya kehadiran beliau sebagai awatara Purusa. Yang kedua, mengajarkan serta menyebarkan ajaran-ajaran Weda. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang sifatnya baik atau kebaikan. Yang keempat, yaitu semua hal yang didasarkan akan kebaikan. Nirwana akan dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini. Yang kelima, yaitu mendamaikan semua perbedaan pandangan mengenai Tuhan yang dipakai oleh Sankara, Ramanuja, Madhva, dan yang lainnya, serta membuktikan bahwa pandangan-pandangan mereka semua benar. Sekian materi yang dapat kami paparkan dari Vedanta Darsana. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.